Oke, baik teman-teman semuanya. Ini kemarin ada momen di tanggal 24 Februari ya, mantan presiden dan presiden yang sekarang saat ini ya, launching meresmikan BPI Danantara. Iya betul, Pak Prabowo Subianto mengajak para mantan presiden, orang yang pernah menjadi nomor 1 di Indonesia, untuk menjadi Dewan Penasehat terbentuknya BPI Danantara ini. Mantan presiden tersebut yaitu SBY dan Joko Widodo. Bang, satu lagi dong diajak siapa? Kan ada mantan presiden satu lagi. Siapa? Itu loh. Ntar kalau nggak diajak ngambek, merajuk. Siapa toh? Itu loh Bu Megawati. Kenapa bang nggak diajak? Yo nggak tahu, katanya saya. Ini saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang. Apa nih? Gubernur sekali, menang. Apa nih? 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Pangkat lo apa sih? Pangkat apa sih? Mantan Pangkostrat, Apa nih? mantan Danjen Kopassus. Apa nih? Gue ini jenderal ini, legend ini. Jenderal. Bintangnya seabrek. Mbok saya dikasih bintang dong. Sorry ya. Sorry ya. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, nggak laku tuh bintang-bintang. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. KPU. Bawaslu. Mana kamu? Mana kamu? Mana kamu? Namanya keren. Badan. Apa ya? Tahu tanya yang mau tanya saya. Badan. Apa ya? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Oke, itu intermezzo ya, hiburan. Kenapa kok Bu Megawati nggak diajak? Ya nggak tahu, katanya saya. Saat ini ketegangan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo ya terlihat secara terang-terangan. Seperti apa? Ya contohnya kemarin Hasto ditahan ya, Megawati nggak terima, PDIP nggak terima dengan alasan ini adalah politisasi hukum dan sebagainya. Ya takutnya kalau diajak untuk membangun BPI Danantara ini, ya kemungkinan ya Megawati ngelobi-ngelobi ya, kemudian ya barter dan sebagainya. Nggak mau, Pak Prabowo nggak mau seperti itu. Kalau salah ya salah, serahkan lembaga yang berwenang ya. Tidak ada keterkaitannya dengan Pak Prabowo Subianto, Hasto ditangkap, ataupun dengan Pak Jokowi pun tidak ada keterkaitannya. Sudah benar Bu Megawati nggak diajak. Kenapa? Ya Bu Megawati kalau sakit hati dibawa-bawa sampai mati kayaknya. Cuman Bu Megawati yang memusuhi mantan-mantan presiden di Indonesia. Gus Dur dilengserkan. SBY dimusuhi dan dibenci. Sekarang Pak Jokowi benar-benar mengakar kebenciannya. Oke teman-teman ya, ini kita bersama Opung Parbelak seperti biasa. Apa sih itu BPI Danantara ini ya? Makanya kita simak video Opung Parbelak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Coba kalian perhatikan dulu, ubur-ubur ikan lele, Presiden ke-6, ke-7, ke-8 kompak le. Ikan sarden, ikan lele. Ada lagi satu presiden yang nggak diajak le. Ikan cuek, ikan lele. Yang satu lagi ngambek le. Ngambek nih. Ngambek nih. Kalau sakit hati Bu jangan diborong. Kalau borong itu belanjaan. Ini sakit hati tapi diborong semua.
Tapi ini ada hal unik biar tahu kalian. Satu-satunya presiden yang memusuhi semua mantan presiden yang lainnya cuman Megawati. Pemecah rekor. Bisa masuk itu Guinness Book of Record. Semua dimusuhi. Iya. Gus Dur dimusuhi, SBY dimusuhi, Jokowi dimusuhi. Sekarang udah mulai dia Prabowo pun juga dimusuhi. Coba lihat dulu orang ini tiga, makin lama makin kompak. Luar biasa. Ini mereka adalah negarawan sejati, ya. Mereka adalah pemimpin sejati. Seperti ini, ya. Ternyata Indonesia tidak kekurangan pemimpin yang luar biasa. Luar biasa. Kalau masih ada pemimpin yang suka ngambek, campakkan ke laut. Kadernya gimana pun campakkan juga. Partainya gimana pun tenggelamkan. Setuju. Repot kali, ya. Mau asik di apa namanya? Asik dibujuk-bujuk, dirayu-rayu. Kayak anak-anak. Ya, merasa masih kuat padahal sudah sekarat. Aduh, ibu. Jadi di video ini sudah mengklarifikasi, ya, arah hati Bapak Prabowo ke mana? Ke kanan, bukan ke kiri. Itu dia, ya. Jadi mengkonfirmasi bahwasanya Bapak Prabowo tidak akan pernah tergoda dengan nasi goreng. Dan Bapak Prabowo tidak akan pernah tergoda dengan minyak urut. Tapi Bapak Prabowo lebih tergoda kepada orang yang bisa diajak bekerja sama. Dan untuk negara. Dan tahu ndak kalian, jujur aja ku bilang ya, aku sebagai masyarakat makin kesini, ya, itu makin simpati loh dengan Bapak SBY. Betul. Aku dulu pemilih SBY memang, cuman ikut-ikutan aja waktu itu. Tapi makin kesini aku tengok, iya kan, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, ditambah Bapak SBY semakin bisa diajak bergandengan tangan. Persepsi masyarakat akan menjadi positif kepada Bapak SBY dan juga Partai Demokrat. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan 2029 nanti, ya, juara pertama Gerindra, juara 2 Golkar, juara 3 Demokrat. Lah PDIP juara keberapa, Bung? Tulis di kolom komentar. Karena kalian yang menentukan. Jadi kembali ini momen apa? Ini adalah momen, ya, di mana Bapak Prabowo launching, ya, BPI Danantara, ya, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara. Istilah apa lagi tuh, Bung? Istilah apa lagi? Opung, kami udah pusing mikirin si Hasto kemarin. Kok harus ada istilah baru lagi? Udahlah, masalah Hasto kita lupakan. Yang lalu biarlah yang berlalu, yang baru sesungguhnya itu sudah datang. Iya kan? Hasto itu masa lalu, PDIP masa lalu, Megawati apalagi lebih masa lalu. Nggak usah kita ingat-ingat lagi, ya. Nggak usah kita senggol-senggol lagi. Sekarang kita mau melangkah lebih maju lagi, ya. Jadi apa itu BPI Danantara? BPI Danantara adalah sebuah badan pengelolaan investasi, ya. Danantara itu kepanjangan dari Daya Anagata Nusantara, ya. Apa artinya Daya Anagata Nusantara? Daya adalah kemampuan, kekuatan. Anagata itu adalah masa depan, ya. Setelah itu Nusantara adalah Nusantara. Jadi Daya Anagata Nusantara adalah kemampuan Nusantara di masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau kalian tanya, kok itu dibikin namanya, Bung? Aku juga nggak tahu. Pung,
Berarti itu adalah produk pemerintah. Apalagi kerja pemerintah ini mau mengumpulkan duit untuk mereka korupsi ya. Sama aja kok kayak si Said Didu. Ya. Jadi jangan dulu kita terlalu gampang untuk menilai sama pengamat-pengamat politik yang Rojanon di luaran sana. Tahu kalian Rojanon nggak berguna. Sekarang sudah muncul itu pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat hukum tata negara yang Rojanon. Nggak usah kita dengarkan dulu itu ya. Karena apa? Karena kita sudah tahu visi misi mereka adalah menghancurkan bangsa ini. Ya. Jadi Badan Pengelolaan Investasi ini jangan kalian katakan nanti ini adalah produk dari pemerintah, produk dari Bapak Prabowo, hasil dari pemikiran Bapak Prabowo. Bukan ya. Kalian harus pintar, harus bijak ya. Bahwasanya Badan Pengelolaan Investasi ini adalah produk dari DPR, hasil pemikiran dari mereka ya, yang sudah dirapatkan dan juga sudah disepakati oleh pemerintah. Ya, jadi inisiatornya adalah kawan-kawan kita, anggota DPR yang masih punya otak, punya hati, punya kemampuan. Di Komisi 6. Oke. Ya. Nah, nantinya ya BPI ini akan bermitra dengan Komisi 6 dan juga Komisi 11 ya. Kata siapa itu, Pung? Ya makanya baca kalian. Biar jangan mau dibodoh-bodohi sama orang model Rocky Gerung. Sekarang begini, apa perlunya dibentuk sebuah badan pengelolaan investasi ini? Kan begitu ya. Jadi Badan Pengelolaan Investasi Danantara ini dibentuk untuk mengelola kekayaan negara. Kekayaan negara seperti apa, Pung? Banyak kekayaan negara ya. Ingat, program untuk membuat bangsa kita menjadi maju itu adalah programnya Bapak Jokowi. Apa itu? Hilirisasi. Benar. Ya. Jadi Danantara ini mereka itu adalah konsolidasi dari beberapa perusahaan BUMN ya, termasuklah di situ Bank Mandiri, ada BI, Bank BRI, setelah itu ada PT PLN, setelah itu ada PT Mining Indonesia dan segala macam ya. Jadi semua itu perlu disatukan di dalam satu badan. Kemarin kan itu kan cuma misah-misah. Kalau BUMN itu ya, Kementerian BUMN hanya mengatur, membuat kebijakan ya. Tapi kalau untuk tata kelolanya perlu ada ya satu model tata kelola sama seperti yang dimiliki oleh Singapura, Temasek Holding Limited. Loh, dari mana Pung tahu kok mirip-mirip dengan itu? Mungkin saja ya anggota dewan ya sudah membuat studi banding ke Singapura dan mereka melihat bahwasanya negara sekecil Singapura memiliki badan pengelolaan investasi tersendiri. Kenapa Indonesia negara yang besar enggak? Nah, itulah di eranya Bapak Prabowo, walaupun ada efisiensi, tapi DPR-nya bisa bekerja dengan maksimal. Itu dong, makanya mana yang perlu itu yang diutamakan, kan begitu. Nah, jadi tata kelola BPI ini itu kemungkinan besarnya itu akan sama dengan apa yang dilakukan Singapura, ya, Temasek Holding Limited, ya, itu adalah badan pengelolaan investasi khusus di Singapura. Kalau di Indonesia namanya BPI Danantara ya. Jadi ya semua perusahaan BUMN itu dijadikan satu. Jadi inilah yang akan mengelola kekayaan negara ya. Kekayaan negara dari mana? Ya, yang pertama ya, itu kekayaan negara itu bisa dikatakan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, contoh kecilnya adalah nikel ya. Nikel itu adalah bahan utama pembuatan
baterai ya, apalagi zaman sekarang ya banyak sekali kendaraan-kendaraan yang sudah bertenaga listrik, pasti membutuhkan baterai. Nah, ketika zaman dulu ya nikel itu kita kirim berupa barang mentah gitu loh, dan harganya sangat rendah sekali. Nah, ketika dilakukan hilirisasi, Indonesia tidak mau lagi mengirimkan bahan mentah. Per tahun 2024 Indonesia mendapatkan keuntungan sekitar 73 triliun. Wow, gede. Itu dia ya, 73 triliun bukan dalam bentuk bahan mentah. Itu hanya baru dari satu saja, nikel ya. Belum lagi ada bauksit, belum lagi aluminium, belum lagi tembaga, belum lagi timah dan lain sebagainya. Jadi kita harus perhatikan itu ya. Jadi ya, tujuan dari Badan Pengelolaan Investasi ini ya adalah untuk mengelola ya, dan juga untuk bisa dikatakan lebih kepada ketahanan ekonomi kita di masa yang akan datang ya. Jadi ini bukan untuk jangka pendek, bukan. Ini untuk jangka panjang. Ternyata ya, hal inilah yang ditakuti oleh negara-negara asing. Karena apa? Kita bisa lihat Singapura, negara sekecil itu, mereka punya pengelolaan investasi tersendiri. Coba lihat ya, mereka bisa setara dengan negara-negara maju. Apalagi kita negara Indonesia yang luasnya itu beratus-ratus bahkan ribuan kali daripada Singapura. Dan inilah, biar tahu kalian ya, inilah ya, kemampuan inilah yang dilihat oleh banyak negara asing, dan ini yang membuat mereka merasa posisi mereka berbahaya ya. Karena apa? Mereka melihat satu, ketika Indonesia ini menjadi negara besar, menjadi negara maju, menjadi negara superpower, maka mereka akan tergilas dengan sendirinya. Maka tak heran ya, mereka mengirim orang-orang dan juga membayar orang-orang yang ada di Indonesia, otak-otak pengecut, otak-otak pengkhianat, otak-otak penghancur ya, yang berusaha untuk menggagalkan rencana berikut. Makanya ya, kalian nggak usah heran ya, akan ada orang-orang yang apatis, akan ada orang-orang pesimis, bahkan ada orang-orang yang menyerang dengan rencana pemerintah ini. Karena apa? Kita tidak menutup kemungkinan mereka dibayar oleh pihak-pihak asing. Benar. Jadi kita harus curiga seperti itu ya. Mereka nanti akan mengatasnamakan rakyat. Untuk apa dilakukan seperti itu? Itu hanya menghabis-habiskan, menghambur-hamburkan uang rakyat. Ada lagi pengamat politik mengatakan bahwasanya Prabowo sedang menghimpun kekuatan, dan Prabowo sedang mengumpulkan keuangan Indonesia di dalam satu wadah. Supaya apa? Supaya dia bisa bagi-bagi dengan yang lain. Terlalu dangkal pikiranmu, kawan. Ya, aku tahu ya, isi kepalamu, isi hatimu ya, dan juga visi misimu itu sudah ada yang bayar. Pesanan. Apabila Prabowo membentuk lembaga Danantara dengan good governance yang bisa dimasukin intervensi, maka kepercayaan turun. Setelah itu PP akan keluar, nanti dibaca oleh mereka, dan pasti saya yakin konsultan-konsultan mereka udah mengintip itu, tinggal menunggu detik diumumkan seperti apa. Di situ kita lihat, apabila good governance sudah tidak aman, maka penarikan uang akan keluar. Apabila itu terjadi dan Prabowo mengangkat orang yang tingkat kepercayaannya bahwa ini ada ruang intervensi, maka pasti akan menarik lagi uangnya. Dan itu adalah titik kiamat ekonomi. Itu dia ya. Makanya ya, kita jangan pernah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah ya, jangan dulu kita itu langsung mental block gitu loh ya. Nggak mungkin bisa lah, nggak mungkin maju lah, nggak akan mungkin terjadi lah. Karena aku tengok banyak sekali masyarakat yang sudah mental block ya, mengatakan bahwasanya paling Indonesia gitu-gitu aja,
paling Indonesia bakalan jatuh lagi ke tangan oligarki. Jokowi rupanya lagi di dalam, berarti itu akan ada lagi bisnis di dalamnya. Kan begitu ya. Nggak usah dulu kalian pikirkan seperti itu ya. Kita kasih kesempatan Bapak Prabowo untuk bekerja. Kita sudah lihat bagaimana 100 hari kerja Bapak Prabowo sudah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang presiden. Ya, Indonesia tidak diciptakan hanya untuk menjadi negara berkembang, tapi Indonesia ada untuk menjadi negara maju, menjadi negara superpower. Makanya aku bilang, jangan mau kita terlalu bodoh untuk mendengarkan podcast-podcast kayak yang dilakukan oleh Akbar Faisal, Rocky Gerung, Said Didu. Itu sekarang, tahu enggak kalian ya, begitu Bapak Prabowo launching, itu udah pada bikin podcast semuanya. Ada yang bilang gawat, ada yang bilang darurat, ada yang bilang Indonesia bakalan hancur, ada lagi yang bilang katanya kiamat ekonomi. Tapi biasalah kayak gitu, ya kan? Memang harus ada muncung-muncung kayak gitu. Kalau nggak ada muncung-muncung kayak gitu, nggak seru. Nggak seru. Itu dia, ya. Jadi modalnya dari mana? Itu pertanyaan kalian kan? Jadi modalnya itu sudah pasti dong, ya, sudah pasti dari pemerintah, ya. Loh, pemerintah uangnya dari mana? Utangnya banyak. Itulah gunanya efisiensi APBN. Jadi target yang dicapai ya itu ada sekitar 14 triliun, tapi sekarang sudah terkumpul sekitar 338 triliun. Dari mana itu? Dari hasil efisiensi APBN. Jadi ya itulah makanya perlu ada pemangkasan di sini untuk apa? Untuk ada modal kita untuk mengelola kekayaan ini. Coba bayangkan kalian, ya, katanya kita mau buka pabrik tembaga, katanya kita mau buka pabrik batu baterai, pabrik baterai, katanya kita mau buka pabrik ini, pabrik itu. Tapi kalau nggak ada modalnya dari mana? Iya. Nah, ya, ini kurasa ini adalah sebuah langkah yang paling tepat. Ya, coba bayangkan kalian daripada ngutang. Coba ya, kita ini Bapak Prabowo ini sudah baik ini ya. Kita tidak memodali untuk pengelolaan investasi ini dengan utang. Hanya cukup dari pemangkasan APBN. Ya, yang jadi korban siapa? Pejabat. Jangan bilang jadi korban rakyat. Yang jadi korban itu pejabat yang nggak bisa keluar negeri lagi, pejabat yang nggak bisa melakukan kumpul-kumpul lagi, pejabat yang nggak bisa lagi dapat tunjangan ini tunjangan itu yang nggak perlu lagi, pejabat yang tadi yang nggak bisa lagi bikin bon-bon bodong. Itu dia, makanya aku bilang ya, jadi nggak ada alasan untuk bangsa ini tidak bisa maju. Setuju. Sekarang yang jadi masalah, Pung, kenapa Megawati nggak diajak? Sekarang begini ya, Indonesia ini nggak perlu orang-orang seperti Megawati untuk maju. Nggak perlu. Karena begini ya, lebih berat kita ingat ini ya, lebih berat kita menyeret orang-orang untuk maju satu orang daripada membawa 10 orang yang memang bisa diajak bersinergi. Capek kita gitu loh. Kalau misalnya ada 10 orang bisa diajak bekerja sama, kita capek memang, tapi lebih capek lagi kalau kita bujuk-bujuk yang satu orang itu. Habis waktu, habis energi, habis semuanya. Ya, jadi kalau model Bapak Prabowo sekarang dia udah nggak peduli lagi. Ya, dia sekarang ini nggak berbicara dukungan politik, nggak perlu.
Karena sudah cukup, ya kan? Dukungan apa lagi yang diperlukan Bapak Prabowo? Nggak perlu. Demokrat sudah cukup, PKB sudah cukup, Golkar sudah cukup, semuanya sudah cukup. Kalau nggak mau juga PDIP masuk, biarkan saja. Iya. Itu dia, kalau nggak mau mendukung, ya. Kalau memang PDIP mau menyerang seperti model oposisi dulu yang dilakukannya terhadap Bapak SBY, silakan. Ya. Nggak akan pengaruh bagi bangsa Indonesia. Iya. Ayo bikin nyinyirmu senyinyir-nyinyirnya. Salam Parabelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu tadi ya tujuan untuk pembentukan BPI Danantara itu ya untuk mengelola keuangan ya investasi di Indonesia. Dalam pembentukan ini ya tidak kaleng-kaleng ya, didukung orang-orang yang terbaik ya, orang yang pernah nomor 1 di Indonesia. Oke, baik teman-teman semuanya, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.